Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Indri untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Indri. Dengar nama Atris. Nah, terima kasih kalian sudah hadir. Kita menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Muatan yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia tentang sifat-sifat tokoh dan muatan IPA yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Adapun tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah menemukan sifat-sifat tokoh, membandingkan serta merangkum sifat tokoh yang patut kita contohi, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan sekitar dan menemukan upaya menjaga kelestarian alam serta membuat rencana aksi. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memutar video. Nah, anak-anak perhatikan. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar. Anak-anak, tadi kita sudah mengamati sebuah dongeng dan kita sudah mendengarkan cerita tentang apa tadi anak-anak? Tentang semut dan belalang. Di dalam unsur cerita tadi ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, dan ada pesan moralnya. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu adalah watak atau sifat dari pelaku dalam cerita tadi. Kalau pesan moral sama dengan amanat atau nasihat yang diberikan kepada kita dari cerita tadi. Nah, tadi tokoh apa saja yang ada dalam cerita dongeng yang telah kamu amati tadi? Semut. Ada semut. Apa lagi? Belalang. Apa lagi yang ada tadi? Belalang. Burung. Nah, bagus. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, jadi yang ada dalam cerita tadi ada semut, Belalang. ada belalang, ada jerapah. Berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi 3. Nah, 1, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berperan sebagai pusat di dalam suatu cerita. Nah, yang kedua adalah tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berperan sebagai penentang tokoh protagonis. Nah, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Nah, sekarang berdasarkan tingkat kepentingannya dalam sebuah cerita dibedakan menjadi 2. Nah, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian di dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu ini adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau sebagai tokoh tambahan saja. Penokohan ini ada 2 jenis penokohan. Nah, perhatikan di sini. Nah, tokoh analitik secara langsung ini, jadi dalam
jenis ini, pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara rinci bagaimana watak tokoh, bagaimana ciri fisiknya, nah dan bagaimana watak dari suatu tokoh itu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku utama dalam cerita. Nah, ini adalah suatu pekerjaan juga. Nah, coba kita perhatikan di sini. Anak-anak, penciptaan itu adalah suatu pekerjaan juga. Nah, dari video tadi, apa saja yang kamu lihat? Coba kamu sebutkan, apa-apa saja yang terdapat dalam video tadi yang telah kita nonton. Anak-anak, tadi ada orang-orang yang menulis di batu, ada orang-orang yang menulis di pohon. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang merusak lingkungan. Nah, hutan ini perlu kita lestarikan. Nah, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus memilih pohon-pohon yang sudah tua. Artinya kita harus tebang pilih. Tidak boleh kita tebang sembarangan. Nah, setelah kita tebang pohon-pohonnya, kita harus menanamnya kembali. Kita harus menanam kembali atau reboisasi namanya. Nah, setelah itu kita juga harus mencegah penebangan liar. Nah, itu cara kita melestarikan air juga perlu kita lestarikan. Kita tidak boleh memakai air sembarang. Nah, kemudian kita harus membuat lubang peresapan air hujan. Nah, kemudian perhutanan pada lereng yang gundul. Dan kita harus menanam pohon-pohon di tempat-tempat yang gundul. Kemudian pengolahan kembali air limbah industri. Nah, itu cara kita melestarikan air. Nah, kemudian udara ini juga perlu kita lestarikan. Jadi bukan hanya hutan, hanya air saja, tetapi udara kita juga harus lestarikan. Di pabrik itu mereka harus memasang alat penyaring udara agar tidak terjadi polusi udara. Penambahan luas ruang terbuka hijau dan hutan kota. Kemudian kita harus melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah, sekarang kalian harus membuat rencana kegiatan untuk menjaga lingkungan, sumber daya sungai. Nah, rencana yang kita lakukan adalah kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kemudian kita juga harus menanam pohon di pinggir sungai. Kemudian kita harus melakukan penghijauan. Nah, alat yang kita butuhkan adalah keranjang sampah dan cangkul. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang bertanya? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas. Nah, sebentar kalian mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan tadi. Nah, silakan mengerjakan soal yang sudah. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Ibu panggil kelompok 1. Hasil kerja kelompok 1. Tokoh belalang, peranan dalam cerita antagonis, tingkat kepentingan dalam cerita tokoh utama. Tokoh semut, peranan dalam cerita protagonis.
antagonis, tingkat kepentingan dalam cerita tokoh utama. Tokoh buruk, peranan dalam cerita trintagonis, tingkat kepentingan dalam cerita tokoh pembantu. 2. Pendapatku tentang sikap semut. Kami setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Pendapatku tentang sikap belalang. Kami tidak setuju dengan sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada musim dingin tiba mereka kurangan makanan. Sikap yang perlu aku contoh. Dengan bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Sumber daya alam hewan. Rencana kegiatan memberi makanan dan minum. 2. Membuat kandangnya yang harus nyaman. 3. Membersihkan kandang hewan peliharaan. Alat yang dibutuhkan perancang sampah, alat kebersihan sampah. Sumber daya alam tumbuhan. 1. Menyiram tumbuhan secara teratur. 2. Mencari rumput liar yang ada di sekitar tumbuhan. 3. Memberi pupuk pada tanaman. Alat yang dibutuhkan ember, alat kebersihan, sabit dan buku. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kumpulkan dulu tugas yang kalian kerjakan. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing, bukan secara berkelompok lagi ya. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan evaluasi pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang semut tentang belalang. Apa lagi? Penciptaan. Nah, jadi yang kita sudah pelajari hari ini adalah dongeng tentang semut dan belalang. Tokoh semut ini adalah seorang tokoh yang rajin bekerja. Belalang malas bekerja. Tadi kita juga sudah belajar tentang pencintaan alam. Kita harus melestarikan lingkungan sekitar kita. Sebelum kita pulang, Ibu akan membagikan rangkuman untuk kalian belajar di rumah. Sebelum kita pulang, salah seorang memimpin kita dalam doa. Bacaan anak kepada kami seperti dituliskan nama dan tenaga atas bangunan. Terima kasih. Anak-anak, sebentar kalau kalian pulang ke rumah, kalian harus berjalan di sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Jangan bermain di jalan ya. Selamat siang anak-anak. Siang.